Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir untuk melaksanakan kajian subuh pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tidak bersama-sama kita doakan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Asril Aziz yang telah berkenan hadir. Marilah kita mulai kajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan orang yang beriman dengan hari akhirat. Kemudian orang yang mendirikan salat. Kemudian orang yang menunaikan zakat.
dan orang yang tidak ada ketakutan, kekhawatiran ilallah, kecuali dia hanya takut kepada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat subuh dan kuliah subuh, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus, sehingga tidak terperosok kita kepada jalan yang tidak lurus. Tidak terperosok kepada jalan kesesatan yang dimurkai oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu, minimal 17 kali sehari semalam kita berdoa memohon kepada Allah. Apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Bila awak mendoa itu ibu, setiap rakaat salat, tunjukkanlah kami wahai Tuhan, bimbing kami wahai Tuhan, selalu menempuh jalan yang lurus. Jadi bukan tak tahu kita umat Islam ini jalan yang lurus, Bapak dan Ibu. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang orientalis. Umat Islam tak tentu dia jalan yang lurus dia. Baik itunya, sampai mati minta tunjuan jauh ke Allah. Itu orientalis tu Pak. Celihalahnya dalam salat, dalam baca Al-Fatihah, celihalahnya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dia sekarik-sekarik tentunya Bu. Jadi maknanya tunjukkan kami jalan yang lurus, bimbing terus kami menempuh jalan yang lurus yang Engkau ridhai itu ya Allah. Karena orang tidak akan bisa istiqamah di atas kebenaran kalau bukan ditunjukkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicabut Bu petunjuk tu di dalam hati awak kini Pak, yakin badan awak sihat, segala ndak ada halangan. Besok nak datang ibu ke masjid. Baik itu. Petunjuk dicabut oleh Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita selalu dilindungi Allah, dibimbing terus ke jalan yang benar. Untuk itu selalulah memuji Allah. Walaupun Allah tidak berkehendak sangat terhadap pujaan dan pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mulia sebelum ada pujaan itu. Sebelum ada makhluk yang bertasbih memuji Allah, mensucikan Allah, Allah itu sudah suci sendiri, Pak. Allah sudah maha kaya sendiri. Karena dia adalah zat yang maha sempurna. Dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian salawat dan salam terkirimkan buat ruh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Sungguh Allah dan seluruh para malaikatnya Allah. Malaikat, Pak. Malaikat dan paling agak kejam tu Pak, Bu. Sianya? Israel, Pak. Malik tu kejam ni nanti. Maka dia kejam nama malaikat tu. Disuruh oleh Allah. Kerana itu tugasnya. Malaikat yang kejam. Israel, Malik, Munkar, Nangkir. Tak ada ampun dulu. At-Tahrim ayat 6 Pak. Alaiha malaikatun ghilazun sidad. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu nanti kata Allah ada malaikat yang Allah tugaskan. Bentuknya seram. Bawaannya keras. Bantu asalah kejam. Namun mereka kata Allah takkan pernah berbuat maksiat kepada Allah. Dia bekerja sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sekejam apapun malaikat, mereka berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda Nabi Muhammad itu tanda orang yang luar biasa. Apa buktinya Nabi Muhammad lebih mulia dari Jibril? Di saat Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha wa indahu jannatul ma'wa. An-Najmi ayat 9 dan ayat 10 dan 11. Ketika Nabi Muhammad melihat rupa Jibril yang sesungguhnya di tempat yang lain selain bumi, di mana? Di samping Sidratil Muntaha. Di sampingnya lagi ada surga ma'wa. Jadi kalau ibu bertanya kamu surga tu lado kini ke Ustaz? Allah lado apa? Caterlah capek ya Bu. Panuh boleh. Sagiro lawak mencaternya. Siapa menyuruh menyagiroan Pak? Dah Ustaz doh Allah. Allah menyuruh awak bersagiro mencaternya Bu. Quran surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sari'u itu artinya berlari kencang. Kalau berlari kencang itu apa? Basagiro. Jangan lalai-lalai Allah. Segerakan oleh kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Kemudian segerakan oleh kamu mendapatkan surga. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan Allah untuk orang yang bertakwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Jadi Nabi Muhammad manusia luar ketika di samping Sidratil Muntaha Muhammad. Salam hormat dan kagum saya kepadamu. Lihat ke atas wahai Muhammad. Pintu Sidratil Muntaha sudah terbuka.
naiklah lewat tangga itu. Saya tak diizinkan oleh Allah. Jangankan naik, melihat pun tak diizinkan oleh Allah. Engkau lebih mulia dari aku, kata Jibril. Anda bersyukur awak jadi umat Nabi Muhammad, ibu. Aku orang kini lah masuk ke umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad. Pindak sungguh-sungguh. Merugi kelak di akhirat. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Kaji kita pada subuh hari kini, hal-hal yang terlarang berada di dalam masjid. Bersemangat kamu saji, bagus. Cinta kamu saji, disuruh. Tapi ku iyo awak cinta kamu saji, bu. Dan harap kita mendapatkan syafaat dari Allah. Karena kecintaan kita ke masjid, mau tak mau kita harus beradab. Kadang-kadang bu, orang tak beradab kamu saji, ada nan dilanggarnya larangan-larangan di masjid, itu karena kekurangan ilmu ada. Yang kedua, tak sadar ada jo. Tak sadar saja, nyelai tahu dah sadar. Astagfirullah. Yang ketiga, Pak dan Ibu, ada kepentingan duniawi yang sangat menonjol di dalam hatinya, sehingga langgarlah adab itu. Baik Bapak dan Ibu, kita sampaikan larangan-larangan syariat orang yang sedang berada di masjid. Jadi awak kamu saji kau Pak mendapat berkah karena kita sesuaikan dengan tuntunan syariat berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang pertama Bapak dan Ibu, ada larangan-larangannya, ada dulu adabnya bu. Ada yang dilarang, ada adab. Nah, kini masuk kaji awak kepada hal-hal yang dilarang. Kalau adabnya, lah banyak awak tahu. Pertama, kau dapat Pak beruduk dari rumah. Bukan tak boleh ibu bau duduk di tempat uduk masjid. Boleh. Tapi yang lebih afdalnya dari rumah kita beruduk. Langkahkan kaki kanan. Pasang niat ikhlas lillah. Sampai di masjid Pak, baca doa. Ya, tapi ada yang tertinggal. Sebelum kita baca doa masuk masjid, berselawatlah kepadaku, kata Nabi. Tagak di pintu tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langkahan kaki suuk. Kaki suuk kau sama je kaki kananmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lisan membaca lafaz itu, hati ikut membaca. Apa yang dibaca oleh hati, maksud yang dibaca. Allahumma ftahli, ya Allah, bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Itu kecik hati tu. Kecik mulut, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Hati mentasdikan, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kasih sayangmu ya Allah. Sehingga kalaulah hati memohon kepada Allah pintu-pintu kasih sayang,
Kalaulah tak buka itu bapak dan ibu, orang yang berada di dalam masjid tamak dia melakukan ibadah kepada Allah. Lobonya beribadat dalam masjid, Pak. Tapi kalau orang nak terbuka pintu rahmat dari Allah tu, tak lobonya dah. Bah kakak nak capek keluar sih dari masjidnya, Pak. Tu tanda pintu rahmat Allah tu tak terbuka kayaknya. Kau nak nadir kini, kau nak bertahan, kau dapat pintu rahmat kasih sayang Allah itu. Amin lah, bro. Samparono lio kerajuan ibadah-ibadah yang terkait di masjid. Ibu dan bapa yang saya muliakan, masuk dengan penuh kekhusukan ketawaduan. Salat tahiyatul masjid kok lai dapat. Awak kata lambik lo tibo. Caliak lo di sinan, Pak. 3 minit lai wakatua. Di sinan bu, manan kawa ambil tahiyatul masjid atau salat sunat rawatib qabliyah subuh. Salat 2 rakaat qabliyah subuh kalau harus meninggalkan salah satu. Tapi ambo nak manjurkan harus meninggalkan. Kau dapat kedua-duanya. Ibu dan bapa yang saya muliakan, lanjutkanlah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibu dan bapa, yang pertama dilarang oleh syariat ketika orang berada di rumah Allah ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum may yabi'u aw yabta'u fil masjid." Apabila kamu melihat orang yang menjual, yabta' atau mempromosikan barang yang akan dijual. Yabta' itu mempromosikan, Pak. Menjual, mempromosikan. Bapak ibu, kalau ada kaya bapak nak kau beli kopiah, dik, karena dia tu tukang jahit kopiah umpamu. Ibu-ibu tu ndak dia, bapak. Bo kini kau lah merancang no mah. Lah memulai menjahit kopiah di rumah. Kau ada nak butuh je kopiah, datanglah ke rumah. Tapi nak di masjid kau aja balik di rumah, datanglah. Tu yabta. Menyampaikan galih di masjid kau. Apa kata Nabi? Kalau ada orang seperti itu, fakulu. Doakanlah oleh kamu orang seperti itu, kata Nabi. La arbahallahu tijarataka. Mudah-mudahan Allah marugikan galih engkau ko. Jual bali engkau ko jangan balabur. Artinya apa, Bu? Tidak sekadar mandoan bantu itu dah. Larang. Jangan izinkan. Atau tegur dia. Pak, kau mau saji, Pak. Dilarang dek Rasulullah baju bali. Baju bali kau, Pak, menjual, mempromosikan. Tak sikuh tampaknya dah. Kerana kecil Nabi musajid dibangun bukan untuk itu. Jadi kau ada lo kawan mengambang-ambang anti lakuang si kau, Bu. Makasihnya ngambang anti lakuang tu kau menjual. Tak melipik anti lakuang tu lah. Ia cerita. Bu, kau rancak-rancak Bu aja. Cak bordirnya Bu. Barang salih. Anda si kau dah, Bu. Ambo mencalian contoh saja. Kalau yo Bu ingin datang ke rumah, aku ndak di luar.
Lah kena aja nak buat tu. Kena itu. Yabta mempromosikan barang dagangan. Nya sesuatu kebaikan bapak dan ibu kalau melanggar aturan syariat, dia tidak jadi kebaikan. Niat tiwa kan elok tu pak. Nak baca lakuang orang, nak baku piarancak orang. Niat tiwa elok bu. Kok sakit orang bisa berubah. Adalah sosialisasi kesihatan. Itu tidaklah ada masalah tu tak. Tetapi bapak dan ibu ujung-ujungnya promosi obat. Wah ditakut-takut lah jamaah. Wah ko apa-apaannya asam uratku kalaulah terlampau tingginya ko bisa malatui kaki waknya pak. Lutui apa tu bisa malatui dia asam urat tu. Dah adu be-nya donya. Padahal Nabi mengatakan kullu da'in dawaun. Tiap penyakit ada ubeknya. Kalau terlembik pak ibu bayar apa cik? Maka di tarangan. Sudah tu habis siap leo. Cuman daripada payah-payah lo pak mencarinya ubek segala macam. Kawan ambo ada di luar tu ada ubeknya tu. Lihatlah di luar. Karena dah bu, ia betak mempromosikan barang dagangan. Macam-macam saya gini pak dan ibu. Nama alih buku yang saji lain pak. Buku ko rancak koi segala macam. Tu kaji tentang itu, kaji tentang Dajjal segala macamnya. Selesai menyampaikan kaji tentang Dajjal. Kalau ingin bapak ibu mendalami tentang Dajjal, ada buku no pak. Tu ada kami bawa di luar. Tanya saya keluar. Itu kan promosi je tu. Ibu dan bapak yang saya muliakan, bisnis jual beli dilarang oleh Rasulullah dalam masjid. Menasik haji dan umrah bagus, itu bagian dari ibadat. Tapi kalaulah terkait mempromosikan travel, ulang wali apa? Kalaulah terkait dalam masjid mempromosikan travel, berpisah tak antara manasik umrah dengan travel? Manasik umrah ibadah apa? Manasik haji ibadah apa? Itu ilmu. Kalau travel, masuk tak kepada ranah bisnis? Masuk. Jadi kalau manasik umrah, silakan. Pakailah masjid. Manasik haji, silakan. Tapi kalau meminta izin ke pengurus, Pak, minta izin kami Pak. Ku menyampaikan travel kami siap Jumat beko. Ya, kau travel kami ko. Kami minta waktu seketik beko Pak. Kok sudah Jumat, kok menjelang Jumat menyampaikan modeliku, bisnisnya modeliku, sekian bayarannya segala macam. Saya rasa bapak dan ibu itulah masuk ke ranah bisnis. Kalau masuk ke ranah bisnis seperti itu, apa bedanya dengan jual beli? Karena ada keuntungan duniawinya di situ. Jadi kalau ada orang menumpang manasik siko, silakan. Tapi kalau untuk mempromosikan, maka tidak beradab dia kepada masjid. Ibu dan bapak yang saya muliakan, aturan pertama, jual beli tidak ada di dalam masjid. Karena Nabi sudah tegas-tegas dalam banyak hadis beliau mengatakan. Malah dalam hadis lain yang senada dengan jual beli itu, Nabi tak meninggalkan itu ketika Rasulullah mengatakan,
naha anis syira'i wal bai'i fil masjid. Kata Nabi sallallahu, kata Umar bin Suaib dari bapaknya, dari kakeknya, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nabi telah melarang bersyair, malagu-lagu. Di mana? Di masjid. Kemudian kecek Nabi, jual bali yo ndak jual beli di masjid. Lebih-lebih lagu nan melalaikan hati. Ono kasidah Ustaz. Aduh lagu kasidah kok nan mencela adonya Pak. Ada lagu lama dulu tu acuknya diputar orang di masjid. Lagu Aisyah dia tak kenal ibu. Mandi di kali rambutnya basah kan ada tu. Tak kenal Pak kan? Ketika ketik-ketik dulu Pak tu sandang mana tu di masjid tu berputar tu. Kiranya lah diteliti-teliti di orang bu. Ya, dik karenanya lama lo lirik lagu. Tak sadar wak Pak. Kiranya orang lah mencela isteri Nabi Aisyah. Alah awalnya. Tak terkenal lah dia mah. Indung-indung lah. Ya terkenal dia buatnya. Wahai Siti Aisyah tu. Ternyata bapak dan ibu itu yang menciptakan lagu orang Syiah. Orang Syiah Pak. Mencela isteri Nabi. Yakni yang bernama Siti Aisyah. Syiah bapak dan ibu. Berdendam dan sakit hati kepada isteri Rasulullah termasuk sahabat-sahabat. Kecuali Ali. Abu Bakar tu sakit hati orang Syiah. Kau Umar, kau Utsman. Bako sakit hati dalam keyakinannya bu. Abu Bakar, kau Umar, Utsman merampas hak Ali. Merampas. Sabananya nang jadi khalifah sesudah Nabi wafat. Indah Abu Bakar tu. Indah Umar sesudah tu tu. Indah Utsman tu. Ali ni sebenarnya. Karenanya sejak ketik dipelihara oleh Rasulullah. Malah diangkat jadi menantu. Hanyalah seharusnya. Tapi di orang pun licik berpolitik. Kecik orang Syiah. Ya. Termasuk Aisyah. Nak sakit hati orang Syiah ke Aisyah kau bu. Pernah mengkhianati Rasulullah. Dalam peperangan pulang dari perang. Ya kan. Pura-pura turunnya dari anonya. Namanya bu. Itu pura turunnya ke cara Syiah. Kiranya basalingkuhnya jo nak muda. Makanya ciptakanlah lirik lagu tadi itu untuk mencela Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang terlarang di dalam masjid pertama jual beli, termasuk bentuk-bentuk mempromosikan barang dagangan dan lain sebagainya. Termasuk bisnis tadi. Banyak tampik nak lain untuk mempromosikan Pak dak harus di masjid. Kini kenapa kau anak tak bisa di Instagram bisa dipromosikan tu kok terapel kau di WA di Facebook kenapa harus masuk ke dalam masjid? Kau bapak ibu mudah-mudahan pengurus awak nak kecolongan. Tempat lain ada kecolongan Pak Haji. Orang minta utang bau umum je di masjid. Minta utangnya tiba sore, ada pengurus kelugui Allah bau umum mana sekali. Awas sabuilah nama orang tu. Papa nanalun membayar suran utang bulan kini. Tolonglah ansu oleh enak namanya tertera si kuha. Lihat saya di luar. Kau akan minta utang ke masjid itu. Nauzubillah. Yang kedua apa ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang
mencari barang yang hilang kalau kejadiannya di luar masjid. Hilang jam rancak apa, Rolex mereknya. Mido tu kan mahal-mahal tu. Hilangnya ndak bertamu di masjid. Antara masjid je apa ke hilangnya. Kecil awak dak itu renya. Di umum masalah di masjid bagi kiranya. Sia nak bertamu Jogja mambo mereknya iko hilang antara jam sekian sampai jam sekian. Tolong hubungi nomor HP ambu. Lai boleh apa? Tak boleh apa? Ada dalilnya Ustaz. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Buraidah radhiyallahu anhu. Annahu rajulan nasyada fil masjidi dhallatan. Ada seorang laki-laki kata Buraidah, dia datang ke masjid, kemudian dia umumkan kepada orang yang berada di masjid itu, baraso-nyo kehilangan sesuatu harta. Dalam tafsirannya Pak, kehilangan untunya Bu. Kemudian ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sianu ya Rasulullah kehilangan untu. Nyo umuman di masjid. Engkau lah pulang ya Rasulullah, kami masih di masjid. Datang nyo. Untunya lebih kira nyo. Membawa tali sekian panjangnya. Ciri-cirinya itu tingginya. Apa kata Nabi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wajadta. Jangan engkau bolehkan dia mengumumkan itu. Dan engkau katakan, nan kailang lanyuk lah untunya tu. Berang tak Rasulullah ribut tu? Tak didoa di Nabi dah. Mudah-mudahan bertamu lah untu. Tak itu dah. Nan kailang lanyuk lah untunya tu. Je Nabi. Cuma hati-hati lo Pak. Jangan sampai model itu lo ke orang. Dia nyo tak tentu Pak. Minta umum lo nyo. Kecil Pak langsung. Nang kailang lanyuk lah barang Pak tu nyo. Baik kerajo lo nyo Pak. Kecil ke nyo dulu Pak. Soalnya bukan tak. Amu hambo mau umuman. Kalau ikut ko barang hilang ko pak umuman di masjid. Itu terlarang oleh Rasulullah. Ancak di luar saya Pak. Kini kan kok jawab ke pak umuman segala macam. Kau nak pergilah ke polisi. Ya nak. Boleh ke polisi yang kau mencari. Badoso apa? Oi karih je artinya apa ini senang. Nang kailang lanyok lah barang Pak tu jangan. Oh boleh atau Ustaz? Boleh. Karena kita mengikuti sunnah Nabi. Kalau memang sampai dia mau mengumumkan di masjid. Kenapa? Kata Nabi. Buniyatil masajidu lima nubiyat lahu. Masjid ko dibangun bukan untuk mencari-cari barang yang hilang. Dan untuk itu. Dan untuk mengalih. Dan untuk mencari barang hilang. Kata Nabi. Tetapi masjid fungsinya adalah untuk beribadah kepada Allah, salat, untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk kemaslahatan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Dua Bu. Yang ketiga, dilarang oleh syariat bapak-bapak dan ibu-ibu mahari di musajid dan di hari antu ndak do kemaslahatan untuk agama Allah. Ustaz mahari lama 6 harian Pak. Aku kemaslahatan agama Allah. Kau dulu Pak nama agama Ustaz mahari-hari mah. Suara pun karenya Bu. Kan menyampaikan agama Allah. Wak tagak siko. Ya. Orang tak do salat dah Ustaz. Wak tagak siko nampak kawan lalu. Oi. Kamu awak. Bahari saja jadi keluar Pak. Dek kawan dah luar. Tak boleh. Ada dasarnya.
dari Saib bin Yazid, dia pernah mendengar Umar bin Khattab. Kecik Umar bin Khattab, ada seseorang ketika itu marangkikan suaranya. Tahu bu marangkian suara? Mengaren suaranya mari kawannya di luar. Ui, kamu tu. Ini dalam masjid pak. Kecik Umar. Batanya Umar ke sahabat, min aina antuma, dari mau orang namari sebentar kau, orang sikonyo ko atau orang nanda orang di siko, orang luarnya nak. Kecik sahabat menjawab, min ahli Taif ya Khalifah. Ini orang Taif tu, jadi menumpang lalunya ke masjid awak kau pemanggali. Apa kata Nabi? Lau kuntuma min ahlil baladi la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fil masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan orang tu kecik Umar bin Khattab, orang sikonyo ka, kondak orang luar lah nyo, kondak tamu awak dari luar, mari ari model tu di masjid. Bolakak kepala cik mah cik Umar. Ya. Kalau ndak orang luar lah nyo, kalian nanti siku, kau tu mari ari dalam masjid kau. Ambolakak kepala cik mah cik Nabi. Barani nyo hari-hari di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya apa pak? Tandanya Umar tahu dari Rasulullah, baraso di masjid rendahkan suara. Jadi kalau persoalan duniawi Pak dan Ibu tidak boleh dibawa ke masjid. Tapi kalau yang terkait dengan kemaslahatan awak di masjid, mangiciklah rendahkan suara. Jadi tak ada mari-ari ada Ibu. Oi, lontong sapi riang. Anak dia itu dah. Aku lu dapat dah ha. Mana nasi goreng? Pai saya dah kek kawan bisian. Siano tu nak dapat. Tu nak dapat. Singgonya ndak eboh masjid pak. Di sekolah lain ndak ada pak ji. Ndak ada. Kan bodanga sekali sebulan sekolah. Ndak ada. Lambek-lambek bisik-bisik saya pak dan ibu. Cuma garentong galeh saya nak kare ni pak. Suara lain ndak. Walaupun hadis ini Bapak dan Ibu ada yang mengatakan hadis dhaif, tetapi Imam Al-Hakim menghasankan. Man dahaka fil masjid zulumatun fil kubur. Siapa yang sengaja berbicara di dalam masjid persoalan keduniawian, lalu sampai dia mengeluarkan ketawa terbahak-bahak, zulumatun fil kubur. Allah sediakan untuknya kegelapan kubur. Jadi gelap gulita kuburnya nanti. Nanti acara baru kamu mulai. Nak pindah ibu-ibu siko dia paji tempat lain. Menunggu ustaz datang atau ustaz sedang salat. Nolah recako tibo ni. Alah mau tak saya ibu-ibu ka. Anak saya nu hari magi ni. Nak minantu nang gadang ni magi ni. Oh cucu lah di mak kuliah kini. Oh tu, lawa cerita lo kawan ko. Singgo tagala. Cerita dunia dalam musik sampai tagala. Tidak zikir, tidak membicarakan dinullah, agama Allah. Siap-siaplah menerima kegelapan kubur nanti. Jadi sama-sama pelihara saja ibu. Kalau ke masalah duniawi Pak Ibu di luarlah. Amo nang gak paling gak merisihkan ya Pak. Adolah jamaah ko.
menyalang-nyalang azan berkumandang, oranglah salat sunat. Pada hari yang ngapain? Langsung sekali. Halo. Adima. Ayo. Ada sedang di masjid ini ya. Sebentar lagi. Sudah semayang kok. Orang sedang salat Pak. Halo Pak, apa-apa dalam masjid. Tidak beradab Pak. Dia tahu tidak beradab tu. Kalau bahasa awaknya tidak baru. Itu lihat kecil lah. Nak boleh. Bu kecil. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Lawara bu, 3 ya. Yang keempat bapak dan ibu yang saya muliakan. Larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berada di dalam masjid khusumat. Tahu bu khusumat? Khusumat ko artinya bajajuk-jajuk anati. Atau sesuatu yang kan bisa membawa kita berkhusumat. Jadi buat jalannya supaya berkhusumat ko timbul bu. Contohnya, siko lain tak? Ada di tempat lain Pak, sudah salat isya tu, baguluang nyombok sajadah tu, baguluang sajadah jo tilakuang, baliri sajadah tilakuang siko. Pulang leh. Subuh tu dan jalan tempat awak diorang. Aku kalambik na awak tibu besok nak bersalah leh tilakuang awak lah mewakili. Anda siko tu tempat lain. Dia kerana mau nak tahu mau siko entah don tak nak dah tahu lah mau tu. Kiranya sepagi itu buat awak ke pai, kau milih-milih lah. Pai lah ke belakang lah, alah bang orang. Lah sudah, lah tiba dia masjid, nyalan tempat orang awak tu diorang, nyalatang ke belakang. Kadang je betul. Siapa bagak si kau melihat telekuang lain. Tak tentu dia nyodonya. Kau separuh tanah kau wakaf nenek moyang ni dulu. Lagai dan di masjid kau kemana? Bagak-bagak je melihat telekuang lain. Itu tidak ada awak di masjid itu. Tinggalkan itu. Bawa saya lah pulang. Ada cik lain Pak. Ya. Ngadu je jamaah kamu. Bala kakak kau Ustaz. Jamaah awak kau terbagi 2 je Ustaz. Separuh ada nan capek tiba. Ada separuh nan palambek tiba. Nan palambek tiba kau ni Ustaz. Tak mengaratinya jam itu dah aja. Taknya calik-calik ke jam tu nya. Lampi semini ke kamatnya semayang je tarui je. Lah baturu-turu kawanan capek tiba aja. Babunyi itu dibayar kamat dewaknya. Sudah salat baturu-turu lah nyo kawak. Dinantilah orang lu. Nan capek tiba baturu-turu, nan lambek tiba baturu-turu lah. Itu kan menjadikan kesumat Bapak Ibu. Jadi kecambu, kalau lah hado itu disiplin selawak walaupun awak tak kepatuh aja itu, tapi kan kesepakatan awak bersama jangan menjadi khusumat. Kesalat awak di telambe awak tiba je lihat, lei kata kaja kau 2 minit lei. Kalau tak kata kaja dia awak tu, lebih rancak awak mendoa saya berzikir saya kepada Allah. Ala rugi awak dosa pergi itu. Balik. Habis capek awak tiba balik. Bukan dia nak itu tu. Tak tentu dia nyo. Padilahnya kadang salat 2 rakaat sebelum subuh ko. Kadia bersabar sebentar nyo. Ia suruh lu orang bersabar dia teh kepada lu nawak Pak. Kusumat. Walaupun kusumat ko bu ndak nak dalam masjid berdosa. Ndak di dalam masjid saya kusumat ko ndak berdosa Pak. Di luar pun berdosa kan itu. Tapi kalau lah masuk ke dalam masjid, maka tidak beradab ke masjid. Kalau ada sesuatu yang akan membawa kita kepada khusumat. Ibu dan bapa yang saya muliakan.
Nah, kemudian yang keberapa Ibu? Kelima. Yang terakhir berkelahi atau managang-nagangan urek liyi batangka bahasa awak nado. Mongko. Ramai niku ya. Amo menghimbau Pak. Kalau kau rapi apa kok pembahasan musajik lah kadirapian. Kok ke pembahasan pengurus lah Pak. Hindarilah di dalam masjid. Sebulan lape Pak, mau dapat informasi pindah ke Masabian di mana kejadian ini. Sampai kawat tinju dalam masjid Pak. Tak tentu ini masjid lah. Rapi membahas tentang iko ko namanya Pak. Nah, karena bejak kada kawan. Alah, anaknya mesti tagak sebarang nak kerja. Tak tentunya masjid itu. Nah, jadi apa Bapak Ibu-ibu, kalau karapi yang sensitif, kalau lah masalah pitih itu sensitif tu Pak. Abao lah ku KTPA bagai. Sebab beko ina adonan sabah, adonan tak sabah. Abaratilah melanggar adab masjid. Walaupun beko onyo bantu itu nyo Ustaz, tangka beko nyo maaf jo beko tu mah. Walaupun bantu itu awak lah tanggang urek liyi. Hindarilah di masjid. Nah, jadi itu Pak Ibu. Kodelah do, nya maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.